Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Anita sebagai supervisor Dan saya Nurhayati sebagai coach. Purdianti sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anita. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bu Anita bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Nur. Begini Bu Nur, hari ini kan Bu Nur akan melakukan coaching ya? Ya. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Nur. Bagaimana Bu Nur? Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kuci? Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh kuci itu sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nur sampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut apakah nanti itu kuci bisa memberikan jawaban iya untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Nur juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi kuci. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nur. Boleh ya Bu Nur? Boleh Ibu, silakan Ibu Anita. Baik, jadi pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Nur kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu Nur, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Nur kembangkan ya? Iya betul, dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu Nur? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Bu Nur, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan juga tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Nur sendiri itu apa sih? Oke Bu Anita, indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan nanti kuci saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya kuci itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya betul sekali Bu Anita. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya Bu Nur. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bu Nur melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Bu Nur. Iya baik Bu. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Anita. Assalamualaikum Bu Purdi. Waalaikumsalam Bu Nurhayati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bolehkah saya duduk di sini? Monggo Bu Nurhayati, silahkan. Hari ini saya ingin mengobrol dengan Bu Pur. Kira-kira Bu Pur keberatan tidak? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kali ini, hari ini bermanfaat ya Bu. Nah itu yang sangat saya harapkan Bu Nur. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Pur tidak bersemangat. Ada apa ya? Atau ada yang mengganggu pikiran Bu Pur sebelumnya? Terima kasih Bu sudah memperhatikan dan membantu saya Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan obrolan kita ya Bu?
Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas ya Bu. Coba ceritakan kepada saya Bu Pur, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa saat mengajar murid saya itu tidak memperhatikan dan ini membuat saya kurang bersemangat Bu. Oh ya, apa yang membuat Bu Pur kurang bersemangat ya? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu. Maksudnya murid menjadi tidak belajar atau bagaimana ya Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa ketika masuk kelas, murid-murid kurang semangat di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Pur sekarang. Bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran di kelas Bu Pur? Ya seperti biasa Bu, berdoa, dilanjut persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyiapkan materi, menjelaskan. Kemudian ketika murid mengerjakan tugas, mereka kurang bersungguh-sungguh Bu. Apa ada yang salah dengan pembelajaran saya ya Bu? Menurut Bu Pur, salahnya di mana ya? Dalam menangkap penjelasan dari saya Bu. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Bu Pur lakukan untuk membuat murid bersemangat ya? Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran, ice breaking. Saya mengadakan diskusi kelompok, memutarkan video dan juga belajar di luar kelas Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari ya Bu Pur? Tidak sih Bu, hanya kadang-kadang saja. Namun ketika pelajaran IPA dan SBDP, mereka lebih menyukai ketika praktek Bu. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Bu Pur sudah baik, namun ada pembelajaran tertentu yang membuat kurang semangat kan? Betul Bu, jadi saya memang merasa keseluruhan mata pelajaran mempengaruhi semangat saya. Ya, oke, baiklah, berarti sekarang Bu Pur sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Pur. Lalu masih adakah kendala yang lain Bu Pur? Sepertinya tidak ada Bu, saya hanya ingin murid saya lebih bersemangat lagi. Ya, dari penjelasan Bu Pur tadi, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Bu Pur perbaiki ya? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan Bu. Adakah hal yang lain yang akan Bu Pur terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati Bu sebelum mengajar sehingga saya berharap akan berimbas pada murid. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini Bu Pur? Saya akan meminta bantuan kepada Pak Rudi sehingga kami bisa belajar bersama juga dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya, baiklah, dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Bu Pur terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya atau mindfulness gitu ya Bu ya. Memperbaiki pembelajaran di kelas saya, juga mengajak Pak Rudi untuk berdiskusi dan belajar bersama. Oke, wah bagus sekali, semangat ya Bu. Saya yakin Bu Pur pasti bisa. Semangat juga buat Bu Nurhayati ya. Saya menjadi lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu memberi solusi dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Iya Bu Pur, sama-sama. Iya. Baik Bu Nur, bagaimana tadi proses kucingnya Bu? Alhamdulillah Bu Anita, proses kucing yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Bu Nur, setelah proses kucing tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nur. Tadi dalam proses kucing yang sudah Bu Nur Hayati lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Nur capai itu bagaimana Ibu? Baik Bu Anita, jadi yang sudah saya lakukan pada proses kucing barusan ya Bu, tadi itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada kuci saya, dan menanyakan tanggung jawab kuci saya terhadap aksi tersebut.
Saya juga berhasil menggali potensi dari kuci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Nur. Sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Saya sudah mengamati Ibu loh. Dalam melakukan kucing, Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, ada rencana aksinya, kemudian ada juga tanggung jawab dari kuci. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Nur dengan Bu Purdi selaku kuci. Bu Nur sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Nur ada present atau kehadiran penuh dalam proses kucing tadi. Dan Bu Nur juga sudah mendengarkan aktif pada saat kuci menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Nur itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot, Ibu. Itu dari pengamatan saya. Jadi luar biasa sekali Ibu apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nur Hayati dalam proses kucing ini. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Nur Hayati makin sukses dalam melaksanakan proses kucing dan dapat memaksimalkan lagi untuk kucing-kucing berikutnya. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur Hayati kembangkan? Terima kasih Bu Anit. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses kucing ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan kucing supaya pada proses kucing berikutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Nur Hayati ini ya. Jadi Bu Nur akan mendalami lagi alur tirta dalam proses kucing ya Bu. Semoga semakin baik dalam proses kucing. Baiklah Bu Nur, terima kasih sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Semoga Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Demikian tadi penampilan demonstrasi konstekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.